Urapi setiap kami Bapak, jemaat-Mu di tempat ini. Buka hati dan pikiran Bapak, supaya kami diberkati hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya. Silakan duduk. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Iya. Iya, saya lihat banyak bangku yang masih kosong ya. Ya, kita harus berdoa. Bapak Ibu, kita doakan rekan-rekan kita yang belum bisa hadir ya. Ingatkan dia senantiasa di dalam doa ya. Kesempatan yang Tuhan beri kita harus pergunakan untuk menyembah Tuhan. Kita nggak boleh terlalu asik di dunia sana. Kita harus ingat bahwa habitat kita ini adalah habitat sorgawi. Ya, dunia ini hanya sementara saja, tempat lintasan ya, bukan tujuan kita. Itu yang harus kita pahami ketika kita hidup di dalam Tuhan. Di dunia ini hanya tempat mengerjakan kita rencana Tuhan ya. Dan kita tidak boleh tinggal berlarut-larut terlalu fokus dan asik akan dunia ini. Karena tempat tinggal kita bukan dunia ini, tapi tempat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita, anak-anak Tuhan yang setia. Ada amin? Ya, kita berdoa terus untuk rekan-rekan kita ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita bersyukur ya. Kita berada di bulan 8. Bulan ini adalah bulan hari ulang tahunnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, hari kemerdekaan ya, yang akan kita rayakan di tanggal 17 nanti ya. Walaupun situasi masih pandemik, tapi kita percaya, saya tetap percaya bahwa virus ini akan berlalu. Ada amin? Kita terus berdoa, pasti akan berlalu, badai pasti akan berlalu. Untuk itu kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Ya, saya sampaikan di grup kita itu, ya, orang yang mengampuni, apa katanya? Jalan untuk dipromosikan Tuhan. Ya. Kalau orang tidak mengampuni, jangan harap untuk diberkati Tuhan. Jangan pernah bermimpi untuk menikmati janji Tuhan. Karena Alkitab mencatat, apa katanya? Jika engkau tidak mengampuni, apa katanya? Maka Bapakku di sorga tidak akan, ayo 1, 2, 3, tidak akan. Pengampunan ini tidak gampang, karena itu berhubungan dengan hati. Makanya tidak sedikit orang tidak bisa mengampuni, terus berlarut. Akhirnya apa? Tuhan tidak akan memakai dia. Tidak ada pengurapan, tidak ada hadirat Tuhan. Karena kenapa? Karena rencana Tuhan tidak tergenapi di dalam hidupnya. Inilah bahayanya kalau orang hidup selalu ada akar kepahitan. Tidak bisa lepas. Selalu melihat dari sudut pandang negatif. Melihat orang hanya melihat kelemahannya saja. Inilah tanda-tanda orang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Selalu melihat orang dengan latar belakang yang buruk terus. Melihat kejelekannya. Inilah orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan tidak seperti itu. Dia rela mati di kayu salib untuk apa? Yang hina ini kita, supaya hidup di dalam Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan harus mempunyai pola pikir seperti Kristus. Kalau Kristus tidak mengampuni, maka kita tidak mengampuni. Tapi Kristus mengampuni, maka hidup kita harus mengampuni. Tidak boleh tidak. Kenapa terkadang hidup kita selalu terganjal, doa kita tidak dijawab Tuhan? Karena kita tidak bisa mengampuni. Sebab firman Tuhan berkata, jika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak mengampuni. Promosi bukan hanya berbicara soal jabatan atau pangkat. Promosi juga berbicara tentang hidup kita tidak pernah naik. Level rohani kita begitu saja. Ini harus kita ubahkan. Nah, coba kita buka, saya diberkati dengan satu sosok hamba Tuhan, Bapak Ibu.
Hakim-Hakim 11. Salah satu racun yang meracuni hidup rohani kita adalah kita pendendam. Kita nggak bisa mengampuni. Kita selalu ada akar kepahitan. Kita melihat orang selalu negatif, negatif, negatif. Itu ada virus yang mengganggu kerohanian kita. Itu harus dibuang, Bapak Ibu. Itu harus dibuang. Itu mengganggu kehidupan kita di dalam Tuhan. Mengganggu rencana Tuhan yang akan tergenapi dalam hidup kita. Nah, sudah dapat di Hakim-Hakim 1, Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Ayo sama-sama kita baca ya. Ya, saya diberkati sekali Bapak Ibu dengan satu sosok hamba Tuhan yang bernama Yefta. Yefta ini ibunya adalah seorang yang sundal ya. Ya, seorang wanita yang pekerjaannya itu tidak baik. Nah, kita baca saja. Ayo. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Ya. 2, 3. Saya ayat 1 ya. Ya, jemaat di tempat sini ayat 2 kita bergantian nanti sampai ayat 11. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. 2. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu diam-diam di negeri Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. 4. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Sama-sama 2, 3. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkanan itu ke hadapan. Ya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita siapa itu Yefta. Yefta adalah pahlawan gagah perkasa yang pernah dicatat oleh Alkitab memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa Amon. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa Yefta terlahir dari seorang ibu yang sundal. Nama ayahnya adalah Gilead, ya. Ketika itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Gilead melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Dia menghamili perempuan sundal, maka lahirlah Yefta. Setelah itu dia mengambil istri lagi dari istri yang sah, lalu lahirnya anak-anak dari keluarga yang sah. Lalu akhirnya saudara yang kasih Tuhan, Yefta diusir. Kenapa? Karena Yefta dianggap anak keturunan
yang tidak berhak mendapatkan warisan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita pernah melihat ya hal-hal seperti ini yang kita sendiri bisa melihat mungkin di lingkungan keluarga kita atau mungkin tetangga kita, atau kita pernah melihat ya di tempat-tempat yang lain ya. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah salahkan sejarah kalau kita itu lahir dari perempuan ataupun dari hal-hal keluarga atau orang tua kita yang jahat. Jangan pernah salahkan itu. Karena kita tidak pernah bisa mengubah sejarah dari keluarga mana kita lahir. Tapi Tuhan sudah mengatakan, saudara yang kasih Tuhan, sebelum Yefta lahir di ayat 1 apa katanya? Kita lihat. Adapun Yefta, apa katanya? Orang Gilead itu adalah seorang pahlawan gagah. Iya. Tuhan sebenarnya sebelum sebelum Yefta lahir, Tuhan sudah nubuatkan dan sudah berfirman bahwa Yefta yang belum lahir ini, yang belum jelas ini, akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan akan menjadi pahlawan gagah perkasa. Padahal Yefta pada saat itu belum lahir. Tuhan sudah nubuatkan akan nanti lahir dari perempuan sundal seorang pemimpin. Saudara yang kasih Tuhan, makanya jangan pernah salahkan kalau engkau lahir mungkin dari keluarga miskin, jangan. Ya mungkin ada kita lihat saudara, ada anak-anak yang mungkin ketika dia orang tuanya pacaran mungkin ya, masih gadis mungkin, akibat salah pergaulan lalu hamil. Lalu ditinggalkan pacarnya, lalu dibilang oh ini anak haram. Tidak ada anak haram. Jaga apa kita ya? Tidak ada anak haram dalam Alkitab. Dan jangan pernah kita mendeskripsikan orang-orang yang seperti ini. Kita hamba-hamba Tuhan gak boleh. Alkitab mencatat Yefta adalah salah satu pemimpin bangsa Israel yang lahir dari keluarga yang tidak pada saat itu orang tuanya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kenapa Yefta itu bisa diangkat Tuhan, bisa dipromosikan Tuhan menjadi pemimpin? Ada apa saudara yang kasih Tuhan? Makanya saudara yang kasih Tuhan, jalan hidup ini tidak pernah terselami. Jangan pernah minder ya. Tuhan, keluargaku miskin, aku nggak mungkin aku bisa jadi. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mencatat Yefta lahir dari kandungan perempuan sundal. Tapi Tuhan sudah berfirman, Yefta nanti akan menjadi pemimpin yang memimpin bangsa Israel. Makanya saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap percaya rencana Tuhan itu tetap indah bagi kita. Jangan pernah minder ya, jangan pernah minder. Karena hidup kita ini sudah dibayar lunas ya. Masa depan kita ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka semua kutuk itu sudah Tuhan batalkan, sudah Tuhan hancurkan. Kenapa? Supaya setiap hidup kita itu mengalami hidup yang Tuhan berkati. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu
Jadi rancangan Tuhan itu tidak pernah tergagalkan walaupun kita lahir mungkin dari orang tua kita yang salah. Dan tidak ada anak haram. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus pahami, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah nubuatkan, yang membuat gagal itu kita tetap hidup di dalam dosa. Itu yang membuat rancangan Tuhan itu lari. Ketika hidup kita sudah diberkati, Tuhan sudah berfirman, lalu kita tidak hidup di dalam Tuhan. Itu yang membuat rancangan Tuhan itu melenceng dan tidak tergenapi di dalam hidup kita. Makanya jangan pernah salahkan kalau orang tuamu mungkin miskin ketika pada saat itu. Ataupun mungkin engkau lahir dari orang tuamu yang tidak hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah salahkan. Karena rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan sudah berfirman kepada Yefta, engkau akan menjadi pahlawan gagah perkasa. Saya mau tanya, apakah gagal firman Tuhan? Tidak. Orang tua juga bisa salah. Dengar saudara yang kasih Tuhan. Tapi tetap doakan orang tua kita. Tetap hormati dia. Karena dia yang sudah melahirkan kita. Sejarah tidak bisa kita rubah. Tidak bisa kita rubah. Tapi masa depan Tuhan bisa rubah untuk kita. Yefta lahir dari perempuan sundal. Kesalahan siapa sini? Kesalahan orang tuanya. Tapi apakah batal rencana Tuhan? Tidak. Makanya orang tua juga hati-hati. Saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan saya kerja di sana. Kalau engkau melakukan hal-hal yang tidak baik, itu sebenarnya secara tidak langsung kutuk itu akan turun kepada anak-anakmu, kepada rumah tanggamu. Kelakuan yang kita lakukan, walaupun tidak terlihat dengan anak-anak istri kita, secara tidak langsung, itu berbahaya. Itu akan menjadi kutuk bagi anak-anak kita. Makanya orang tua juga harus hati-hati ya. Banyak berdoa untuk anak-anaknya supaya anak-anak kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi perjalanan Yefta itu tidak terselami Bapak Ibu. Kalau mata dunia mengatakan rata-rata mana mungkin kau jadi. Ya seperti itulah kira-kira ya. Orang tuamu saja saya tahu. Siapa itu Yefta? Orang tuanya sundal ibunya. Akhirnya bukan itu saja. Ketika Tuhan sudah berfirman dia akan menjadi pahlawan, apakah hidupnya enak-enak saja? Tidak. Dia diusir. Dia suruh pergi. Engkau anak haram. Kira-kira orang dunia berkata seperti itu. Walaupun di hadapan Tuhan tidak ada seperti itu. Akhirnya dia pergi. Ketika dia pergi, apakah dia baik-baik saja? Dia menangis? Tidak. Dia masuk dalam komplotan, dia menjadi kepala perampok. Apakah rancangan Tuhan gagal? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan tahu Yefta pasti akan berubah. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami promosi? Ada 3 hal saudara yang kasih Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita pahami. Coba kita lihat di ayat 11. Mengapa Yefta diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan? Saya ada catat 3 ini Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Supaya kita di tempat ini mari, supaya kita semua boleh mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Yang pertama saudara yang kasih Tuhan, lihat ayat 11a. Ayat 11a. Maka ayat 11a, iya itu dia. Iya, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu apa katanya? Mengangkat dia menjadi kepala dan stop sampai di sini dulu.
Saya mau tanya Bapak Ibu Dikasih, ketika para tua-tua itu menjemput Yefta, apakah Yefta berkata, bukankah kalian dulu yang mengusir aku? Bukankah kalian dulu yang menyakiti aku, yang menyuruh keluar, mengusir aku? Yefta tidak berkata seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, Yefta melepaskan pengampunan. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini saudara yang kasih Tuhan, kenapa terkadang kita sulit dalam hidup ini? Berkat itu selalu terhalang, rohani kita selalu mandek, doa kita itu terhalang, hidup kita itu tidak pernah berubah begitu saja. Salah satunya adalah Bapak Ibu, kita nggak bisa melepaskan pengampunan. Pengampunan itu bukan berbicara tentang perkataan, tapi perbuatan dan tingkah laku. Dengar saudaraku, itu berbicara hati. Tidak sedikit orang mengampuni, tapi karakter, kelakuan, tingkah laku itu tidak tercermin ucapan antara kelakuan. Makanya kita begitu saja, sulit. Udah bilang anak-anak Tuhan, sudah melayani, tapi juga nggak bisa mengampuni. Sebenarnya lebih logika lagi Yefta ini, sebenarnya dia bisa sakit hati, dia dendam bisa. Tapi kalau Yefta saat itu dia mengusir para tua-tua, udah kembali saja kalian, iya kan? Kira-kira seperti itu. Kalian yang sudah menyakiti aku. Bisa saja Yefta berkata seperti itu. Tapi kalau Yefta tidak melepaskan pengampunan, maka Alkitab mencatat Yefta tidak akan menjadi salah satu pemimpin di bangsa Israel. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita harus lepaskan pengampunan. Kita harus bisa. Pengampunan itu berbicara, saudara yang dikasihi Tuhan, itu berbicara tentang ini, menyimpan akar kepahitan. Itu berbicara tentang hati. Ini kalau enggak Roh Kudus yang menyamang enggak bisa. Enggak bisa Bapak Ibu. Karena itu berbicara hati. Alkitab yang mencatat, jika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu juga di sorga tidak. Ini Tuhan sendiri yang berkata. Makanya pengampunan ini hal-hal yang sungguh luar biasa. Kalau orang tidak bisa mengampuni, lihat rohaninya mandek di situ saja, enggak bertumbuh. Makanya hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh, mungkin hari ini saudara yang dikasihi Tuhan masih ada kita menyimpan dendam, akar kepahitan, itu harus kita lepaskan. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat penampilan kita ini, tidak. Ketika Daud diangkat oleh Tuhan menjadi raja, Samuel saja sudah hakim hidup di dalam Tuhan, terkecoh. Wah, ini yang cocok karena posturnya tubuh, ya kan? Ini yang cocok. Itulah manusia. Manusia hanya melihat apa yang di luar ini saja, tapi Tuhan melihat hati. Makanya saudara kasih Tuhan, mari kita harus bisa melepaskan pengampunan. Saya diingatkan lagu pujian ini, ayo coba kita angkat dulu Bapak Ibu. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu
ajarku memberi, hati mengampuni ketika hidupku telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin. Kalau hati Bapa mengampuni, kita harus mengampuni. Kenapa terkadang kita nggak diberkati Tuhan? Kita nggak sungguh-sungguh melepaskan pengampunan. Sebenarnya lebih logika lagi Yefta sebenarnya. Udah dianggap anak haram, diusir, nggak dapat warisan. Tapi itulah caranya Tuhan. Lihat, orang-orang yang menyakiti dia, Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami perkara. Akhirnya perkara yang menguntungkan itu terjadi atas hidup Yefta. Bagi bangsa Israel perkara itu adalah suatu kehancuran. Tapi bagi Yefta itulah jalan Tuhan, supaya bangsa Israel mencari Yefta. Makanya Bapak Ibu, tidak semua persoalan itu negatif. Terkadang persoalan bisa mendatangkan kebaikan Tuhan. Suatu ketika Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bersaksi di sini ya. Ketika pada saya itu beres saya itu mau merit di Riau ya. Karena saya orang dinas, akhirnya saya sepakat dengan Pak Monang, saya nggak bisa berangkat. Lalu Pak Monang yang mau berangkat, abang saya. Lalu pas hari H, besok mau berangkat ya. Besok mau berangkat, iya hari ini besok mau berangkat, tiba-tiba Pak Monang, iya sakit perut. Sakit perut, iya. Lalu dia bilang telepon, Dek, saya nggak bisa berangkat. Lalu saya tiba-tiba, waduh bagaimana nih? Karena untuk mengurus cuti itu nggak bisa tiba-tiba, selain hanya meninggal, itu baru bisa tiba-tiba sifatnya. Tapi saya berdoa, Tuhan ini rencanamu Tuhan. Saya telepon pimpinan saya, ya itulah kalau sudah rencana Tuhan, akhirnya dia kasih, hampir 1 minggu itu nggak salah. Sebenarnya saya terbeban, bukan masalah pesta itu. Karena pada saat itu, karena itu saya di sana ada 3, antara itu Sapudan dengan si nomor 2 itu enggak cakapan. Mereka saling bermusuhan sudah bertahun-tahun. Jadi kepergian saya sebenarnya saya rindu, saya mau pergi bukan Pak Monang. Tuhan maunya aku Tuhan. Tapi sudahlah, karena saya dinas, ya sudahlah. Biarlah bang saya. Tiba-tiba itulah, ternyata kalau sudah Tuhan kita perintahkan pergi, memang harus pergi. Akhirnya saya berangkat sampai di sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, singkat cerita di pesta itu, di beres saya itu, tiba-tiba pesta jam 3 atau jam 4 itu, jam 3, iya jam 3, tiba-tiba tahu angin puting beliung. Angin puting beliung itu apa namanya? Teratak itu berterbangan, seng-seng wah luar biasa. Lalu Tuhan ada apa ini? Aku kan hambamu, masa kehadiranku Tuhan permalukan? Dengar saudara, menurut dunia itu ternyata ada rencana Tuhan. Karena saya tidak, kehadiran saya ke sana itu bukan masalah pesta. Setuhan bagaimana itu saya ini damai. Tahu Bapak Ibu, akhirnya lai saya, Sapudan itu kena terbangsang itu terbelah ini keningnya. Cuak. Akhirnya kakak saya itu yang musuhan itu tiba-tiba dipeluknya. Nggak ingat lagi dia kalau bermusuhan. Ada men? Tiba-tiba dipeluknya. Ayo kita Pak ke rumah sakit. Itu rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari situ mereka menjenguk ke rumah sakit, akhirnya berpelukan. Saudara yang kasih Tuhan, inilah Tuhan yang ku mau. Akhirnya mereka berdamai. Terkadang cara Tuhan itu bisa melukai kita, tidak mengenakkan, tapi itulah cara Tuhan. Akhirnya mereka berdamai sampai sekarang. Beri dulu kemuliaan bagi Allah kita.
Tahu Bapak Ibu, selama mereka tidak berdamai, gersang semua, gersang. Sudah ketemu di sana, belok. Kalau masih ada jalan belok, belok. Enggak pernah komunikasi. Bayangkan satu mama, dendam, akar kepahitan, bukan karena kurang makan, sawit mereka lebar. Tahu sekarang mereka sudah hampir rata-rata mau beli mobil. Iya, ibu siapa tahu itu? Karena harga sawit sekarang mahal. Akhirnya mereka berdamai, saudara yang kasih Tuhan, berdamai. Terima kasih Tuhan. Walaupun di pesta itu Bapak Ibu tahu yang namanya titi marakub, iya kan? Yang namanya tulang Bapak Ibu, seharusnya kan paling tinggal dapat itu kan? Lah saya 1 rupiah pun nggak apa-apa lah. Saya karena sudah gembira sukacita, untuk apalah uang titi marakub itu, bayangkan 1 rupiah pun nggak dapat tulang kandung. Kalau Bapak Ibu mungkin udah ngamuk. Saya tidak pernah pedulikan itu. Karena saya sudah melihat lahir saya dengan sudah berdamai. Saya tidak pedulikan lagi itu. Karena hal yang luar biasa sudah kutemukan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau orang tidak berdamai, lihat, gersang kehidupan, rezeki macet, berkat macet, damai sejahtera nggak ada, muka kering, tua, keriput, bawaan panas terus, sensitif terus. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada mampu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Karena kita sudah diciptakan Tuhan itu sebenarnya adalah menjadi umat pemenang. Rancangan Tuhan itu atas hidup kita itu adalah kita ini menjadi pemenang. Yefta, sebelum dia lahir ke muka bumi, Tuhan sudah berfirman, engkau akan menjadi pahlawan gagah perkasa. Salah satu orang yang dinamakan pahlawan gagah perkasa adalah hatinya bisa mengampuni. Engkau dikatakan pahlawan. Seorang yang kuat, bukan orang yang bisa mengalahkan preman yang paling kuat di kota Medan, tidak. Orang yang bisa meluluhkan hatinya. Karena hati ini bisa keras. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayalah, hidup kita ini sudah dirancang Tuhan baik, tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal, yang membuat gagal hidup kita sendiri. Tuhan sudah merancangkan kita yang terbaik. Makanya ada satu pujian saya diingatkan ini, makanya Bapak Ibu selalu angkat pujian ini supaya engkau tetap semangat. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan, masa depanku yang penuh harapan. Mari kita angkat pujian ini, katakan dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah, rencana indah Tuhan sudah siapkan bagi masa depan kita. Yang penuh harapan.
kita ini sudah Tuhan siapkan menjadi pemenang-pemenang. Yang membuat rancangan Tuhan ini melenceng adalah kita. Tuhan katakan ampuni dia. Gak bisa, sakit hati kali aku dibuat. Ampuni dia. Enggak bisa Tuhan. Tuhan ampuni dia. Yefta menangis. Dia lepaskan pengampunan. Kenapa? Kalau dia bersikeras tidak mengampuni, maka rencana Tuhan yang di kalimat pertama dia akan menjadi pahlawan gagah perkasa ini akan gagal. Tapi dia tahu ketika dia lepaskan pengampunan, maka digenapilah janji Tuhan. Tidak sedikit Bapak Ibu kita menggagalkan rancangan Tuhan karena keegoisan kita. Tuhan katakan ampuni dia. Ampuni dia, kita nggak mau. Ampuni dia. Kita tidak mau juga, ampuni dia, tidak mau juga. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, buka hatimu. Tuhan katakan, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu adalah Bapa yang mengampuni. Maka kita juga sebagai anak-anaknya harus turun seperti itu. Ciri khas kita harus mengampuni, lepaskan pengampunan. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita akan gagal menikmati janji Tuhan. Ampuni dia. Lepaskan pengampunan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, mengapa Tuhan bisa mengangkat dan mempromosikan Yefta? Ayat 11 yang terakhir tadi, yang B. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan. Yefta menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan. Dia tidak melihat lagi latar belakang, ya, dirinya lagi. Dia tidak melihat lagi. Dia tidak mau melihat lagi. Oh, siapa dulu yang menyakiti, dia nggak mau. Tuhan, inilah hidupku, pakailah aku Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan pernah melihat ke belakang. Jangan pernah melihat menoleh lagi ke belakang. Itu yang membuat terganggu perjalanan kita di dalam Tuhan. Tahu istri Lot? Tahu? Dibilang Lot, istriku yang tersayang, jangan menoleh ke belakang. Akhirnya jadi tiang garam. Karena hartanya banyak. Mana bisa Pi, harta kita Pi. Lihat. Lot bilang, istriku tersayang, jangan menoleh ke belakang. Gimana Pi, harta kita banyak. Akhirnya dia menoleh. Jadi tiang garam. Sekarang memang kita tidak jadi tiang garam, tapi hidup kita stagnasi macam tiang. Nggak pernah bergerak, rohani kita begitu saja. Tidak pernah maju. Ini yang membuat kita tidak diberkati Tuhan, stagnasi, merasa benar. Rohani kita begitu-begitu saja. Kita jadi tiang garam. Tidak sedikit apa yang membuat jadi kita tiang garam. Kalau istri Lot adalah hartanya, hati-hati Bapak Ibu. Mungkin jabatanmu, mungkin kecantikanmu. Saya nggak tahu Bapak Ibu, yang mengakibatkan kau menjadi tiang garam. Mungkin kau tidak mau berkorban untuk Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita diangkat, dipromosikan? Serahkan semua dalam Tuhan, serahkan, percaya Tuhan akan pelihara. Tuhan akan pelihara. Ya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan setia. Mari Bapak Ibu, mari serahkan semua dalam percaya Tuhan pelihara. Jangan takut, jangan takut. Kenapa kita terkadang sulit ya, sulit menabur, sulit berkorban, kita takut. Seolah-olah kalau sudah kita tabur, habis semua.
Padahal hidup kita ini dipelihara Tuhan. Sulit kita bertumbuh kerohanian kita. Iman kita itu iman yang mandul. Takut bergerak. Kita berhitung-hitungan dengan Tuhan. Kita takut bagaimana kalau aku tabur nanti habislah. Apalagi untuk besok. Enggak tahu, burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Makanya orang yang tidak menabur tidak menuai apa-apa. Jangan harapkan kau menuai kalau hidupmu stagnasi. Saya katakan dari sini, orang yang menabur akan menuai. Saya diingatkan dengan Yusuf, situasi itu pada itu kelaparan kering. Tinggal sedikit lagi benih. Tapi Tuhan katakan, tabur Yusuf. Bagaimana nabur Tuhan? Aku matilah ini. Tabur. Kenapa orang sulit menabur? Takut. Hitung-hitungan dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak pelihara kita dalam hidup ini. Kita bisa bangun hidup begini saja. Lihat, sekarang orang banyak mencari oksigen. Berjuta-juta dibeli. Kenapa? Kalau tidak ada oksigen, mati. Lihat, kita luar biasa Bapak Ibu. Kita nggak perlu beli-beli, bebas. Hargai kasih karunia Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita jadi tiang garam. Karena uang kita, karena jabatan kita bergerak. Kita tidak bisa bergerak. Karena kesehatan kita nggak bisa bergerak. Mau berdoa takut. Mau bergerak takut, mau melayani takut. Akhirnya terganjallah janji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari saya ingatkan juga kepada kita supaya kita diberkati. Serahkan hidup kita, hanya Tuhan yang memelihara kita. Iya. Kita diingatkan dengan burung, ya kan? Burung di udara, ya cuman itu Pak. Iya. Berganti kasih Tuhan tetap abadi. Burung di udara Jadi kalau kita pun ada sampai hari ini, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, percayalah, tidak sedikit setitik pun karena kekuatan kita. Dengar dari tempat ini, kesehatan, oksigen, tidak sedikit pun karena kemampuan kita. Itu semua karena kasih Tuhan. Jangan takut dalam hidup ini. Jangan takut. Tuhan yang pelihara. Tuhan yang pelihara. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, coba bisa ditampilkan ayat 32. Ayat 32 dan 33. Hakim-Hakim 11 ayat 32 dan 33. Iya. Kemudian Yefta, apa katanya? Berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam. Ya, pada saat itu tidak ada dukungan. Tapi Yefta berjalan terus. Dengar saudara, terkadang kita melayani Tuhan gak didukung. Kita sudah buat terbaik, orang cuek-cuek saja. Dengar, maju terus, maju. Engkau melayani Tuhan, bukan melayani manusia, maju terus. Terkadang kita gak disupport, tidak sedikit pun diberi aplaus. Capek kita. Dengar saudaraku, upahmu besar di sorga, engkau melayani Tuhan di tempat ini. Berikan yang terbaik. Kalau seandainya Yefta dia
Untuk apa aku maju berperang? Kalian aja nggak mendukung aku. Mungkin Alkitab tidak mencatat dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Tapi Yefta berjalan terus, dia maju. Saudara yang kasih Tuhan, tidak perlu motivasi atau support dari manusia. Yang penting Tuhan masih melihat kita. Terkadang manusia bisa mensupport kalau hatinya baik. Kalau sudah tidak baik, jangan harap. Tapi dengar, yang penting Tuhan masih baik sama kita. Ada amin? Itulah kunci kita. Makanya maju terus, jangan pernah mundur pelayanan, maju terus. Percayalah, maju terus. Saya bangga bekerja di Adolina PT Nusantara 4. Saya katakan, saya bangga. Si Lydia juga bangga di kerja Grand Med. Siapa lagi yang bekerja di sini? Bangga bekerja PNS. Tapi lebih bangga lagi kalau bekerja di ladang Tuhan. Karena jabatan terakhir adalah jabatan tertinggi adalah hamba Tuhan. Jangan sia-siakan panggilanmu dalam melayani Tuhan. Rendahkan hatimu. Ampuni. Supaya hidupmu tergenapi. Anak cucumu itu menjadi perkasa. Itu kalimat perkasa itu tidak gampang. Bukan main-main. Itu orang tuanya sudah hidup di dalam Tuhan. Tidak serta-merta anak kita jadi pemimpin, tidak. Rata-rata, saudara kasih Tuhan. Presiden Amerika itu dari pertama sampai sekarang, itu rata-rata orang tuanya takut akan Tuhan. Diteliti saudaraku, yang menjadi presiden di Amerika itu rata-rata semua bapaknya takut akan Tuhan. Dan rata-rata, menurut penelitian, anak-anak yang gelandangan jadi perampok di sana itu, orang tuanya tidak takut akan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Dikson, mari lewat firman Tuhan ini buka hatimu. Ingat firman Tuhan supaya hidupmu diberkati Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Bapak. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Oh Yesus, jamah setiap hati kami Bapak, jamah Tuhan Yesus. Ora raba sakara raba raba raba. Ora raba sakara raba raba raba. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya beri waktu berdoa hari ini. Hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus sungguh-sungguh berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Mari berdoa kepada Tuhan, buka hatimu. Mulai hari ini jangan lagi hidupmu yang tidak bisa mengampuni, berdamai. Itu yang membuat berkat Tuhan terganjal. Tidak terjadi janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Seandainya Yefta itu tidak mengampuni, maka Alkitab mencatat bahwa Yefta tidak akan menjadi pemimpin di bangsa Israel. Tapi dia tahu, supaya janji Tuhan itu tergenapi, maka Yefta melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dia tahu bahwa inilah penghalang-penghalang berkat Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Hari ini mari, siapapun itu, hari ini mari, jangan lagi engkau tidak mengampuni. Sebab firman Tuhan berkata, jika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Banyak doa terhalang akibat kita tidak bisa mengampuni. Kita masih ada akar kepahitan, kita masih berpikiran negatif kepada orang. Kita hanya melihat kelemahan orang, kita hanya melihat kesalahan orang. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Seandainya Tuhan hanya melihat dosa kita, hanya melihat kesalahan kita, maka kita tidak akan menikmati janji Tuhan. Tapi dia rela turun dari surga, dia mati di kayu salib. Untuk apa saudara? Supaya dosa-dosa kita itu dibatalkan, kita menikmati janji-janji Tuhan. Hari ini buka hatimu. Ora raba sakara raba 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 sikira raba 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 raba. Ora raba sakara raba 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 raba. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami ya Tuhan. Engkau yang tahu siapa kami Tuhan. Ataukah kami hamba Tuhan yang benar atau tidak? Engkau yang tahu ya Tuhan. Siapa kami ya Tuhan. Engkau yang tahu jati diri kami ya Tuhan. Kami belum berkata-kata, Engkau tahu siapa kami Tuhan. Hari ini kami mau mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi ya Tuhan. Siapa kami? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau melihat hati kami saat ini Tuhan. Hari ini Tuhan katakan lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan kemampunan. Supaya janji Tuhan, ketika Yefta belum lahir, firman Tuhan berkata dia menjadi pahlawan gagah perkasa. Tahukah Bapak Ibu, salah satu
orang yang dikatakan pahlawan gagah perkasa